Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di mata kuliah pembangkit listrik dan energi terbarukan. Baik, untuk hari ini kita mulai saja, yaitu kita akan membahas terkait dengan sistem pembangkit tenaga listrik. Nah, di mana pembangkit tenaga listrik sendiri didefinisikan sebagai proses pembangkitan energi listrik dengan mengubah sumber energi lain menjadi energi listrik, atau yang bisa disebut dengan konversi energi listrik. Jadi seperti misalnya angin, panas, atau misalnya diesel, atau misalnya air, udara, atau misalnya uap, atau misalnya panas bumi, ataupun itu energi-energi tersebut atau energi lain itu yang akan nantinya dikonversi menjadi energi listrik sebagai sumber dari istilahnya listrik yang didistribusikan ke beban atau ke pelanggan. Nah, konversi ini atau konversi energi ini di dalam sistem pembangkit terjadi pada bagian turbin generator dan transformator daya, di mana turbin generator itu nanti yang membangkitkan atau mengkonversi energi listrik. Transformator dayanya itu adalah nanti hasil dari konversi tersebut didistribusikan ke beban, ke pelanggan, ke industri atau ke komersil lainnya. Nah, di sistem pembangkitan listrik sendiri, kenapa dia bisa mengkonversi energi listrik atau dapat merubah suatu energi menjadi energi listrik, itu adanya dari mana ada beberapa sistem, ada beberapa skema. Yang pertama, skema utama atau yang skema umumnya di sistem pembangkitan itu adalah ada penggerak mulanya. Penggerak mulanya ini misalnya dari turbin misalnya PLTA itu istilahnya mengalirkan air ke penggerak mulanya itu adalah turbin. Turbin nantinya akan memutar atau membangkitkan putaran di dalam generator untuk menghasilkan energi listrik atau mengkonversi dari energi penggerak mula tadi menjadi energi listrik di generator. Nanti di generator sendiri setelah dikonversi, setelah dibangkitkan, setelah mendapatkan energi listrik dari hasil penggerak mula tadi, akan disalurkan ke beban melalui penyulang-penyulang atau gardu-gardu induk distribusi tenaga listrik. Nah, sebelum istilahnya itu tadi dari mana tadi sistem pembangkitannya, kita harus merancang dulu sistem pembangkitan tersebut. Mohon maaf. Nah, sistem perancangan pembangkit tenaga listrik itu kita harus memperkirakan bahwa beban yang akan didistribusikan seberapa besar nantinya akan berpengaruh terhadap seberapa besar pembangkitan yang ingin kita konversikan menjadi energi listrik. Ada juga perencanaan pengembangan. Perencanaan pengembangan ini adalah terkait dengan lingkup atau istilahnya pusat beban yang ada di daerah tersebut. Semakin bertumbuh, maka nanti perencanaan beban untuk 3, 5 tahun, 10 tahun ke depan untuk perkiraan sistem tenaga listrik atau pembangkit tenaga listrik tersebut apakah mampu menyuplai beban atau pelanggan di 5 atau 10 tahun ke depan. Makanya juga ada perencanaan perkiraan beban awalnya, pertumbuhan bebannya berapa. Itulah yang nanti akan menjadi faktor pembangkit itu seberapa besar pembangkit itu dibangkitkan atau dikonversi menjadi energi listrik dari penggerak awalnya tadi untuk istilahnya itu tadi mengcover wilayah tersebut agar semuanya teraliri listrik, agar semuanya mendapatkan listrik tanpa adanya gangguan dan tanpa adanya kekurangan listrik. Ada juga perencanaan penyaluran ini atau transmission plan itu adalah dari mana, dari sumber pembangkitnya ke beban itu bagaimana nih perencanaan jalurnya.
apakah melalui sutet dulu, sutet terus seberapa panjang dan seberapa efisien dan seberapa biayanya, itu juga uh, agar meminimalisir uh, istilahnya gangguan-gangguan, atau istilahnya itu agar meminimalisir rugi-rugi daya yang berada di saluran tersebut. Perencanaan distribusi itu terkait dari gardu induk ke pelanggan, di mana distribusinya nanti seberapa besar industri, seberapa besar komersil, seberapa besar juga pelanggan-pelanggan rumah, dan lain-lain. Ada juga perencanaan pengoperasian itu tadi adalah pemeliharaan dari pembangkitnya, pemeliharaan dari jaringannya, pemeliharaan atau perbaikan daripada sisi beban atau pelanggannya, itu juga harus direncanakan. Ada juga penyedia sumber tenaga primer atau bahan baku. Maksudnya ini adalah penggerak mulainya tadi. Seberapa besar dia dapat, misalnya batu bara itu seberapa besar kita harus menyediakan, seberapa banyak dan seberapa konsisten daya atau bahan baku tersebut ada. Perencanaan lingkungan, kita harus mengetahui bahwa kalau kita membangkitkan atau kalau kita membuat suatu pembangkit di suatu daerah, kita harus juga melihat lingkungannya agar tidak istilahnya menjadi permasalahan di kemudian hari dan menjadikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Itu juga harus direncanakan lingkungannya agar saling menguntungkan dari pihak warga yang di dekat pembangkit dan juga pembangkitnya sendiri. Terkait pembangkitnya itu tadi mudah mendapatkan sumber atau bahan baku, dan terkait pelanggannya juga di area tersebut tidak terjadi atau tidak mengalami krisis di lingkungan ataupun krisis terhadap global secara umum. Nah, riset dan pengembangan ini, untuk riset dan pengembangan ini biasanya itu untuk sistem tenaga listrik atau pembangkitan tenaga listrik itu juga butuh improving atau peningkatan atau istilahnya efisiensi atau keandalan. Itulah yang menjadi riset-riset pengembangan. Dan untuk yang dari tahun 2000-an sekarang sampai yang ke depan nanti, itu semuanya akan sudah mulai meninggalkan yang konvensional seperti batu bara, seperti diesel dan lain-lain. Sekarang umumnya PLN atau pembangkit tenaga listrik itu perusahaan listrik nasional juga itu mencanangkan untuk mengurangi atau zero emisi, jadi mereka mencari sumber-sumber energi baru terbarukan. Nah, untuk klasifikasi sistem pembangkit yang ada secara umum dan di Indonesia, tentunya ada yang konvensional, yaitu pembangkit listrik tenaga uap, diesel, gas, air. Air sendiri di sini konvensional itu kita membendung tenaga air, membuat bendungan, walaupun istilahnya itu tidak habis air tersebut. Uap, diesel dan gas itu kan dari solar, bahan bakar, dari batu bara dan lain, dari sumber-sumber yang istilahnya itu mudah habis. Pembangkit non konvensional atau yang banyak dicanangkan sekarang ini atau tahun 2000-an ini, karena mengurangi zero emisi, terus greenhouse atau green energy, makanya selain pembangkit tenaga nuklir, tentunya ada panas bumi, angin, surya, biofuel, biomas, mikrohidro, hidro atau mini hidro, gelombang laut, dan pasang surut. Itu tenaga-tenaga atau pembangkit-pembangkit yang mana mereka itu istilahnya itu selain nuklir dan panas bumi, itu angin, surya itu tidak berkehabisan, biofuel, biomas itu istilahnya itu dari hewan, dari sampah dan lain-lain. Mikrohidro dan hidro mini hidro itu dari air, gelombang laut itu dari dari gelombang laut yang ada di laut yang dimanfaatkan untuk menjadi energi pembangkit tenaga listrik. Dan pasang surut itu terkait dengan siklus pasang surut di
pinggir lepas pantai atau di perbatasan antara uh, sungai dan lautan, itu menjadi energi-energi yang tidak berkesudahan atau tidak habis, dan uh, seluruh dunia atau secara umum sekarang mereka menuju ke pembangkit-pembangkit ini, pembangkit yang energi terbarukan atau eco-friendly dalam penghasil tenaga listriknya atau pembangkitan tenaga listrik. Nah, di dalam pembangkitan-pembangkitan tersebut kita akan pelajari secara umum terkait beberapa bagian atau beberapa pembangkit-pembangkit tersebut. Salah satunya yang di sini adalah pembangkit listrik tenaga air, di mana sistem pembangkitannya itu adalah dam atau air terjun, atau istilahnya itu kita membendung suatu air, yang mana air tersebut itu ada debitnya, kita atur debitnya, kita bisa mengatur debitnya dari bendungan tersebut, dari konservasi tersebut, di mana dari dam atau air terjun tersebut nanti akan disalurkan ke penstock atau ke pipa. Pipa tersebutlah yang akan atau kalau di dam atau di bendungan itu kayak ada pintu airnya. Pintu airnya itulah yang nantinya air tersebut lewat, atau pengatur pintu air tadi di poin sini, di mana dari misalnya air dibendung terus nanti disalurkan ke, dengan pengaturan pintu air, semakin debitnya semakin cepat, maka istilahnya konversi ke energi listriknya juga akan semakin tinggi. Akan masuk ke turbin air, di mana nanti akan memutar penggerak mula dari turbin sehingga nanti menghasilkan energi listrik dari generator singkot. Nah, dari generator singkot ini dihasilkan dari putaran dari penggerak mula tenaga mekanik dari turbin air, mengalirkan listrik dari gaya gerak listrik induksi medan magnet, sehingga nantinya tergantung bebannya nih, beban konsumennya berapa, nanti pengaturan pintu airnya juga bisa disesuaikan. Terus biasanya itu ada pengaturan tersendiri terkait kontrolnya di dalam pembangkitan tersebut. Nah, dari gardu induk sini akan ditransmisikan. Biasanya kan kalau bendungan itu tidak berada di pusat kota, biasanya ada di pesisir kota atau di pinggir-pinggir kota atau di kota-kota tertentu, yang mana kota tersebut adalah mempunyai suplai air yang banyak atau mempunyai jalur air dari pegunungan sampai ke laut. Nah, itu yang nanti ditransmisikan biasanya pakai SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, atau SUTT, saluran tegangan tinggi, di mana nanti habis itu akan dimasukkan ke gardu induk di pusat kota. Seperti kalau yang di sini ada di Cempaka, gardu induk tersebutlah yang mengolah atau menerima dari pembangkit, terus didistribusikan ke wilayah kota tersebut. Jadi untuk komersil, untuk industri, dan untuk hal lain-lain itu didistribusikan melalui jaringan distribusi pada gardu induk. Ini sistem secara umum dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk karakteristiknya secara umum, istilahnya kalau kita punya sumber air terus kita buat bendungan nanti kita akan buat jalur di sini. Jalur inilah yang nantinya akan memutar turbin. Jadi tadi ada penstocknya, bisa dibilang penstock ini istilahnya control gate atau pintu airnya untuk mengatur debit seberapa banyak air yang masuk. Dam ini adalah untuk mengaturnya, reservoir airnya ini adalah untuk mengukur batas ketinggian airnya. Terus ini adalah turbinnya untuk menjadi penggerak mula terhadap konversi dari generator. Generator nanti mengkonversi dari penggerak mula tersebut menjadi energi listrik, di mana nanti dari generator tersebut didistribusikan ke transformer di dalam power house-nya atau di dalam istilahnya pembangkitnya PLTA, nanti akan didistribusikan ke saluran transmisi atau ke distribusi. Nah,
Di bawah sini outflow ini adalah istilahnya itu adalah hasil keluaran dari setelah airnya itu tidak hanya cuma menjadi menggerakkan turbin, tapi harus ada juga air itu istilahnya membuat jalur keluar untuk untuk tidak terpendam di dalam sini dan merupakan satu siklus jalur air yang baru yang bisa dimanfaatkan untuk energi listrik, untuk menghasilkan energi listrik. Ini sistem secara umumnya. Jadi tenaga air digunakan untuk memutar turbin. Jadi ini debitnya diatur dari pintu ini, terus ini tenaga airnya untuk memutar turbin. Putaran turbin digunakan untuk memutar generator. Di mana putaran generator tadilah yang hasil dari putaran generator menghasilkan energi listrik atau daya gerak listrik dari medan elektromagnetik. Di mana energi listrik dari pembangkit diambil dari ketinggian air yang dialirkan melalui sudut-sudut turbin. Jadi di sini istilahnya itu kayak baling-baling kipas angin. Kalau kipas angin itu digerakkan oleh motor dari listrik, kalau turbin ini kebalikannya. Jadi anginnya yang menggerakkan motor menghasilkan listrik. Jadi kebalikan dari sistem kipas angin. Istilahnya sederhananya seperti itu. Lanjut ke pembangkitan yang lain. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya, di mana pembangkit listrik tenaga surya itu menggunakan panel-panel surya, di mana panel-panel surya ini mendapatkan energi atau mengkonversi energi dari panas matahari. Dari panas matahari dikonversi menjadi energi listrik yang bisa ditransmisikan dan didistribusikan ke obat. Jadi yang pertama itu dia memanfaatkan energi panas matahari untuk memanaskan sel surya. Sel surya tersusun dalam dua buah, di mana bila terkena panas matahari maka potensial listrik kedua bahan akan terbangkitkan sehingga menghasilkan energi listrik. Untuk menghasilkan daya listrik yang lebih besar maka sel-sel surya harus dipasang paralel. Jadi sistemnya harus paralel agar membangkitkan energi listrik lebih besar daripada yang ada atau daripada sistem yang ada. Ada juga yang lain selain tadi air, panel surya juga, EBT, ada juga pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, di mana untuk panas bumi sendiri itu tadi adalah dia mengambil dari istilahnya itu uap panas bertekanan tinggi digunakan untuk memutar turbin yang dapat dari pegunungan biasanya atau dari magma tadi. Dari hasil magma tadi di sini akan disaring atau akan dibuat jalur untuk uap itu masuk ke dalam turbin panas bumi, di mana nanti turbin dari uap yang keluar dari turbin selanjutnya diembunkan dan dikembalikan ke kantong air dalam tanah untuk dimanfaatkan kembali dalam membangkitkan energi. Jadi istilahnya ada panas bumi di dalam pegunungan atau istilahnya di dalam bukit-bukit atau biasanya di pegunungan aktif itu ada magmanya, itu uap panasnya itulah yang nanti dimanfaatkan untuk memutar turbin. Nah, turbin tersebut diputar dari uap panasnya nanti yang akan mengkonversi atau menjadi penggerak mula dari generator untuk menghasilkan energi listrik. Ini ada kondensor, ada katupnya. Katupnya itu untuk mengatur tadi sama seperti pintu air, mengatur seberapa banyak uap panas yang tadi mau dimasukkan atau mau memutar untuk turbin dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Terus di sini ada kantong uapnya, sumber airnya dari lapisan-lapisan dari permukaan tanah tadi. Ini adalah skema atau sirkuit dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Ada juga pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, untuk tenaga nuklir sendiri, di mana energi listriknya dihasilkan dari proses memanaskan air dalam kettle uap boiler. Nanti di sini hasil reaksi nuklir berasal dari hasil ledakan bahan baku reaktor nuklir. Contohnya uranium yang banyak kita punya sumber sendiri atau punya sumber daya sendiri, di mana uranium merupakan salah satu yang terbesar itu ada di Indonesia. Diperlukan pelindungan pada reaktor nuklirnya karena sisa hasil reaksi ini mengandung unsur radioaktif yang sangat berbahaya. Nah, untuk ini output dari hasil reaktor nuklir tersebut juga harus istilahnya bahan baku yang tadinya dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik, ampasnya sama seperti air tadi, keluarannya itu kalau yang air itu bisa disalurkan ke masih bisa istilahnya digunakan untuk istilahnya mandi dan lain-lain. Kalau untuk tenaga nuklir itu harus ada jalur khusus, harus ada pengamanan khusus untuk istilahnya itu mengamankan output atau hasil dari pembangkitan atau sisa atau hasil ampas dari hasil pembangkitan tenaga nuklir. Ini jadi tadi ada pendingin reaktornya, KU-nya adalah dari kettle uapnya, TU-nya adalah turbinnya, dia tetap juga dari turbin uap untuk menghasilkan atau membangkitkan dari penggerak mulanya, tapi sumbernya adalah tadi reaktor nuklir, berasal dari ledakan bahan baku dari reaktor nuklir. Contohnya uranium tadi, sehingga membangkitkan listrik dari penggerak mula di generator. Nah, bedanya untuk nuklir sendiri, persentase untuk bahan baku seperti uraniumnya itu bisa menjadi perbandingan persentase dari bahan-bahan yang lain, karena persentase yang sebanding untuk nuklir sendiri, untuk pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri menghasilkan listrik yang jauh lebih banyak 20, 30, 100 kali lipat dari yang konvensional. Makanya pembangkit nuklir ini sangat mampu istilahnya hanya untuk satu pembangkit bisa mampu melistriki seluruh misalnya kawasan Indonesia. Tetapi juga itu menjadi faktor di mana pembangkit ini itu harus ada tadi ampasnya, tadi harus ada pelindungan, terus tadi juga terkait pembangkitannya sendiri karena tadi adalah hasil dari ledakan bahan bakunya tadi, maka itu juga sensitif terhadap guncangan dan lain-lain. Itu pengamanan yang lebih daripada pembangkitan yang biasanya. Di sini reaktor nuklirnya. Oke, lanjut. Untuk di dalam itu tadi beberapa contoh-contoh pembangkitan yang bisa dibangkitkan dari sistem istilahnya konversi dari penggerak mula yang bisa membangkitkan energi listrik yang itu bisa dikonversi menjadi energi listrik. Nah, untuk instalasi sistem pembangkitnya, di mana single line diagram instalasi dari sistem pembangkit adalah misalnya ada 3-4 pembangkit. Ini untuk pembangkitnya, di mana nantinya adalah ada rel ini adalah bus. Nanti dari beberapa pembangkit tersebut disatukan di dalam gardu induk. Gardu induknya nanti yang akan mendistribusikan ke dalam, atau istilahnya ini yang ada di dalam pembangkit. Pembangkit di sini
yang mendistribusikan yang dari trafo, misalnya trafo step up dibangkitkan ke transmisi, terus di step down untuk disalurkan ke atau didistribusikan ke beban. Jadi di sini ada unit pembangkitnya, ada trafonya dari pembangkitan, terus ada di sini PMT atau CB itu adalah pemutus tegangan atau circuit breaker. PMS itu adalah saklar pemisah disconnecting switching. Jadi pada saat ada apapun, ada pengamannya di dalam pembangkitan tersebut. Nah, selain instalasinya juga ada beberapa masalah dalam sistem pembangkitan. Biasanya permasalahan-permasalahan tersebut adalah ketersediaannya energi primer seperti bahan baku batu bara sekarang istilahnya semakin menipis, solar dan lain-lain juga semakin susah. Itu ketersediaan bahan pendingin juga menjadi faktor terkait pengamanan dari sistem pembangkit atau pengoperasian sistem pembangkit. Limbahnya tadi kayak nuklir tadi juga harus diantisipasi. Kebisingan itu biasanya kalau pada pembangkit listrik, salah satunya tenaga diesel, itu biasanya kalau dia beroperasi itu di wilayah sekitarnya akan mendengarkan suara generator atau suara dari pembangkit tersebut, istilahnya seperti suara gemuruh guntur yang tidak berkesudahan. Itulah istilahnya secara contohnya. Nah, itu kebisingan untuk menjadi bahan pertimbangan juga terhadap lingkungan. Untuk operasi juga masalahnya biasanya adalah terkait pemeliharaan dari pembangkit dan terkait juga pengamanan dari permasalahan-permasalahan internal, eksternal ataupun perangkat-perangkat ataupun eksternal seperti petir dan lain-lain juga itu dari sistem operasinya, lifetime-nya juga dari mesinnya dan lain-lain itu juga merupakan suatu masalah juga yang perlu diperhatikan. Terkait pemeliharaan ini terkait keberkalaan pemeliharaan dari pembangkitnya, terus turbinnya kalau salah satunya contohnya itu adalah pada turbin air sendiri, semakin dia sering diputar kan pada saat air masuk tidak mungkin hanya sekedar air, ada biasanya butiran-butiran seperti istilahnya itu mengikut itu butiran-butiran pasir. Butiran-butiran pasir itu pada saat salah satunya pada saat di pintu air itu tidak bisa kesaring karena biasanya yang kesaring itu kayak bahan-bahan plastik atau bahan-bahan yang lebih besar istilahnya yang dimensinya. Kalau yang seperti serpihan debu itu rada susah disaring, biasanya akan diteruskan. Nah, debu yang besaran-besaran debu yang ikut di dalam air tersebut ataupun air sendiri, kita tahu ada istilah bahwa air yang menetes pada batu itu akan membuat batu berlubang, sama seperti itu juga istilahnya. Pada saat air terus memutar turbin, maka terjadi akan penikisan terhadap baling-baling turbinnya. Itu juga harus diperlukan pemeliharaan secara berkala terhadap pembangkitan sehingga nantinya tetap beroperasi secara maksimal. Ada juga gangguan atau kerusakan teknis, non teknis, maksudnya teknis dan non teknis, ada failure di orangnya atau keteledoran, atau non teknis misalnya ada gangguan eksternal petir, hewan dan lain-lain, misalnya kecelakaan dan lain-lain, kebakaran dan lain-lain, itu juga harus diperhatikan. Dan juga masalahnya adalah pengembangan sistem pembangkit. Biasanya kalau dalam satu pembangkit dia membangkitkan daya segini, terus untuk pengembangannya kalau sumber dayanya ada mungkin bisa, tapi kalau sumber dayanya tidak ada atau yang ada saja maka akan sulit untuk berkembang. Yang pertama, yang kedua, kalaupun ada sumber dayanya juga generator dan turbinnya juga harus menyesuaikan untuk membangkitkan sesuai dengan sumber daya yang dikembangkan itu tadi. Oke.
Selain masalah-masalah tersebut, ada juga interkoneksi antar sistem pembangkit. Kenapa harus ada interkoneksi antar sistem pembangkit? Yang pertama itu adalah menjaga kontinuitas penyediaan tenaga listrik. Yang pertama. Yang kedua, meringankan beban penyediaan beban tenaga listrik, dan koordinasi operasi antar pembangkit diatur oleh pusat pengatur pembangkit. Jadi kenapa harus ada tadi adalah interkoneksi, misalnya ada PLTA, PLTU, PLTD, PLTB, dan lain-lain diinterkoneksikan karena nanti eh, kan kita tidak tahu ada masalah di mana, di pembangkit mana, atau ada pemeliharaan di pembangkit mana. Nah, masalah atau pemeliharaan tersebut nantinya akan bisa dikonversi atau bisa menjaga saluran di beban tersebut agar tetap teraliri listrik, terus juga pemeliharaan di dalam saluran pembangkitnya atau sistem pembangkitnya juga terus berjalan. Itu interkoneksi itu perlu. Nah, interkoneksi itu istilahnya itu adalah saling support. Jadi kalau yang misalnya kalau ada tiga pembangkit, misalnya satunya maintenance, dua ini harus mensupport di satu tadi. Jadi nanti pada saat satunya tadi bermasalah atau satunya terjadi pemeliharaan, dua masih bisa mensupport beban yang ada di misalnya di Banjarbaru. Ini untuk juga uh, mengantisipasi atau meringankan beban. Misalnya kalau misalnya di Banjarbaru hanya ada cuma satu pembangkit, terus satu pembangkit tersebut jadi bermasalah, maka nantinya Banjarbaru hanya akan menunggu satu pembangkit tersebut. Kalau ada beberapa pembangkit yang didistribusikan ke dalam satu kota atau satu wilayah Banjarbaru, nanti dia akan istilahnya sistem kerja pembangkit tersebut juga bisa lebih istilahnya lebih lebih ringan, dan juga bisa berbagi terhadap pembebanannya, dan bisa pengaturan frekuensi, dan bisa menjaga frekuensi di posisi stabil. Untuk standar Indonesia itu adalah 50 Hz. Itu untuk mengatur dari sistem pembangkitan untuk menjaga kekontinuan atau ke distribusi dalam beban tersebut, di mana koordinasi operasi itu harus terus dijalankan, karena pada pusat-pusat pembangkit tersebut harus ada koordinasinya, ada diatur di dalam sistem pembangkit pusat. Kalau yang di Banjarbaru sini adalah AP2B, UP UP UP2B, unit pembangkitan dan pendistribusian beban. Itu yang mengatur semua transmisi atau semua pembangkit itu agar istilahnya menjaga kontinuitas tadi, terus meringankan beban kalau ada satu yang bermasalah, menjaga frekuensinya untuk mengamankan saluran beban dalam sistem transmisi. Jadi distribusi atau pelanggan juga tidak terjadi masalah atau istilahnya mengurangi permasalahan atau pemadaman secara berkelanjutan atau berkala di beban. Nah, selain dari tadi interkoneksi, juga ada mutu. Mutu dari sistem tenaga listrik, indikatornya adalah kontinuitas penyedia energi listrik. Kalau misalnya putus-putus, mutunya akan turun, intensitas akan turun, dan salah satunya PLN juga akan dapat banyak komplain. Toleransi nilai tegangan tadi, ada toleransi nilai frekuensi, karena frekuensi harus dijaga 50 Hz. Kalau lebih dan kurang itu nantinya akan berdampak pada tidak hanya beban pelanggan, karena beban pelanggan juga udah standar SOP-nya dari SNI-nya atau standar nasionalnya itu adalah 50 Hz. Kalau lebih dan kurang itu akan berdampak pada peralatan tersebut, dan pada pembangkit pun juga akan mengalami pengaruh yang sama. Kedip atau trip tegangan, indikatornya itu adalah di mana kenapa ada kedip atau trip tegangan itu, misalnya terjadi petir dan lain-lain, ada lonjakan tegangan, recloser akan mengamankan beban akan mati sebentar dan akan balik lagi. Kenapa itu terjadi? Untuk mengamankan beban dari tegangan berlebih. Karena kalau tegangan berlebih, tidak hanya trafonya yang terbakar, tidak hanya istilahnya pembangkitnya yang mengalami dampak,
tapi beban juga akan ada beberapa contoh, misalnya TV rumah meledak, atau istilahnya listrik tembus, atau ada tegangan tembus di misalnya charger HP dan lain-lain. Itu terkait tadi kedip tegangan yang mengakibatkan atau permasalahan-permasalahan di saluran distribusi yang mengharuskan untuk menjaga mutu agar juga pelanggan aman, agar juga pembangkit juga tidak mengalami dampak yang sama. Harmonisa dalam tegangan itu adalah menjaga harmonisanya juga dalam kondisi normal, di mana harmonisa tersebut terkait lonjakan fluktuasi, sehingga nanti dalam harmonisa tersebut juga sama seperti kedip tegangan, frekuensi dan tegangan tersebut harus dijaga dalam kondisi stabilnya atau standarnya itu tadi. Nah, selain mutu-mutu tadi, kita akan lanjut atau masuk ke energi terbarukan, di mana di salah satu atau salah dua atau istilahnya definisi dasarnya, yaitu energi terbarukan merupakan energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Istilahnya tidak akan habis. Matahari tidak akan habis sampai sekarang. Makanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, semakin banyak digandrungi orang-orang untuk membangkitkan energi listrik. Tidak hanya PLN sendiri, ada individu-individu tertentu yang mempunyai cukup dana, mereka menggunakan PLTS sebagai second chance dari atau second choice dari pembangkit listrik, tidak hanya di PLN, second choice dari PLN. Maksudnya itu tidak hanya dari PLN dia sumber listriknya, dia juga dapat dari panel surya untuk menghemat energi listrik atau membayar energi listrik. Nah, energi terbarukan sering disebut sebagai energi berkelanjutan atau sustainable energy. Kenapa sustainable energy? Karena istilahnya itu energinya tidak habis-habis, masih ada terus. Gelombang laut ya masih ada terus gelombangnya, asalkan ada airnya di laut tersebut ya. Itu contoh umumnya. Nah, di Indonesia sendiri, total energi terbarukan yang sampai saat ini masih dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik di Indonesia hanya masih 5%, walaupun dalam 5 tahun belakangan ini, 10 tahun belakangan sampai sekarang ini terus cenderung meningkat. Karena sekarang banyak yang menggunakan mobil listrik, terus panel surya, pembangkit panel surya banyak di mana-mana. Terus PLN juga penyanangan zero emisi, zero green energy dan lain-lain. Dan itu menjadi pemicu bahwa Indonesia sudah mulai meninggalkan yang konvensional dan kembali ke istilahnya meningkatkan dengan produksi listriknya menggunakan energi berkelanjutan atau terbarukan. Walaupun sisanya kita masih bergantung terhadap batu bara dan lain-lain. Nah, targetnya 2025 seharusnya itu adalah dari 2026 itu dari hidronya 3%, geothermal, batu bara masih 5%, natural gas dan oli atau bahan bakar solarnya itu 52%. Targetnya 2025 ini energi baru lainnya itu bisa meningkat, biofuel, geothermal, solar, wind, liquid, oil foam, coal dan lain-lain bisa meningkat. Di mana kalau target tersebut hanya masih 15% dalam pemanfaatan energi listrik, walaupun sama sekarang terus masih diupdate atau masih terus meningkat atau masih dalam proses pengembangan lebih lanjut atau bisa meningkat. Oke, lanjut. Nah, sumber energi terbarukan berupa bahan bakar. Biasanya sumber energi terbarukan itu berupa bahan bakar dari bisa padat, cair atau gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik.
Misalnya tanaman yang memiliki kandungan gula yang tinggi seperti sorghum dan tebu, tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti jarak, ganggang dan kelapa sawit, mereka bisa menjadi sumber energi terbarukan dalam hal ini di biofuel. Biofuel ini kayak dulu atau tahun sebelum 2000-an itu banyak orang yang menanam pohon jarak. Itu karena banyak penelitian yang meriset bahwa jarak juga bisa menjadi salah satu sumber energi terbarukan. Ada juga untuk biomas. Nah, ini pembangkit listrik tenaga biomas. Ini adalah terkait dari bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Jadi sumbernya seperti kayu, limbah, alkohol, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri ada itu pembangkit listrik tenaga biomas. Itu di Pulau Balang. Istilahnya bahannya itu adalah tongkol jagung. Itu sudah di istilahnya bisa membangkitkan energi listrik. Nah, ada juga panas bumi tadi, energi termal yang dihasilkan atau disimpan dalam bumi terus dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Salah satunya di Indonesia ada di Sibayak, di Salak di Jawa Barat, Sibayak di Sumatera Utara, Salak di Jawa Barat, Dieng di Jawa Tengah, Lahedong di Sulawesi Utara. Nah, Indonesia punya 40% dari seluruh potensi panas bumi di dunia. Makanya walaupun kenapa tidak dimanfaatkan semuanya, masih belum dimanfaatkan, bukan tidak, masih belum dimanfaatkan semuanya, mungkin karena istilahnya itu membuat pembangkit atau membentuk atau mendirikan pembangkit ini butuh dana yang lebih besar daripada pembangkit-pembangkit yang lain. Kapasitas cadangan dan sumber daya energi panas bumi Indonesia mencapai masih tinggi, yaitu 194 megawatt listrik, atau dalam konversi dari minyak atau minyak yaitu 200 miliar barel minyak. Jadi istilahnya potensinya masih sangat tinggi untuk dimanfaatkan. Nah, di sini kita bisa lihat potensi-potensi dari panas bumi, di mana yang zona merah di sini adalah potensi panas bumi yang bisa kita manfaatkan. Ada dari Sumatera, ada dari Jawa, terus NTB NTT, terus Sulawesi dan Papua. Maluku, Papua dia. Lanjut, ini salah satu contohnya yang sudah dimanfaatkan itu adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng. Kelebihannya itu adalah biaya operasionalnya yang lebih murah karena dia membangkitkan dari panas bumi yang ada di bumi atau yang ada di alam. Kekurangannya adalah investasinya besar. Makanya tadi faktor salah satunya yang sangat riskan itu adalah investasi yang sangat besar karena butuh pembangkit khusus atau sistem khusus untuk mengkonversi dari panas bumi ke energi listrik. Nah, ada juga yang EBT yang lain, salah satunya yang sering kita lihat atau banyak ditemui di Jerman, Belanda mungkin ikoniknya, tapi di Jerman biasanya kebanyakan dia lepas pantai atau offshore. Itu adalah kincir angin, di mana dia menggunakan kecepatan angin atau potensi angin itu diubah menjadi energi listrik. Jadi kincir angin digunakan untuk menangkap energi angin atau angin atau kekuatan angin tersebut yang berada di udara dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Di mana energi ini memiliki biaya awal yang rendah dan bisa sangat murah bagi konsumen. Nah, tadi dari yang awal tadi bagaimana pembangkitan ini surya adalah potensinya, matahari adalah sumber energi yang memancarkan energi sangat besar ke permukaan bumi. Kita tahu sendiri matahari adalah
pusat dari tata surya dari bumi, di mana per meter persegi permukaan bumi menerima hingga 1000 watt energi matahari, sehingga potensi matahari ini sangat tinggi. Indonesia yang berada di Khatulistiwa, nah, memiliki potensi tenaga surya sekitar 4,8 kilowatt hour meter kubik, setara dengan 112.000 gigawatt peak energi surya. Namun baru dimanfaatkan baru 10 megawatt peak. Jadi potensinya itu masih banyak, tapi masih pemanfaatannya itu masih kurang atau sedikit. Makanya perusahaan-perusahaan atau istilahnya PLN sendiri sekarang sudah mulai beralih ke surya juga. Ini potensinya berada di dunia yang yang semakin abu-abu itu adalah semakin susah, semakin tidak potensial. Kalau yang semakin orange itu akan sangat potensial. Biasanya berada di dekat titik-titik garis khatulistiwa. Ini yang daerah potensialnya. Nah, kelebihannya untuk surya sendiri pemanfaatannya tanpa biaya, karena dari sumber matahari cocok sekali untuk daerah tropis, karena kan kita hanya 2 musim, panas dan hujan. Dan itu sendiri pun walaupun musim hujan pun pasti ada matahari yang bersinar. Praktis dan hemat karena hanya butuh plat-plat panel surya diletakkan di atap misalnya, atau di lahan kosong, atau di lahan pertanian misalnya. Energi yang terbarukan tidak pernah habis karena tadi sumbernya adalah pusat bumi atau pusat tata surya, bersih dan ramah lingkungan. Kita tahu tadi tidak ada pembuangan atau limbahnya dari hasil diserap semua dari matahari terus dikonversikan, tidak ada ampasnya istilahnya gitu. Umur panel sel surya panjang dan investasinya bisa dalam jangka panjang dan tidak memerlukan perawatan kecuali di sisi baterainya. Kalau kita menyimpan di baterai itu untuk baterainya sendiri saja yang perlu diantisipasi. Kekurangannya itu adalah ketergantungan oleh sinar matahari, karena pada saat malam hari tidak ada sinar matahari, maka itu yang menjadi baterai yang menjadi suplai utama terhadap penyimpanan matahari tadi pada siang hari untuk mensuplai sistem pada malam hari. Tapi untuk hal ini diatasi dengan kekuatan penyimpanan akhir dan baterai tadi kan bisa dilihat. Jadi istilahnya itu dari pagi sampai sore kita serap mataharinya. Energi yang berlebih dari beban tersebut disimpan di baterai. Baterainya tersebutlah yang nanti pada saat tidak ada matahari yang mendistribusikan energi listrik tersebut ke beban-beban tersebut. Biaya awal relatif mahal karena kita tahu sendiri untuk pembuatan panel tersebut juga rada kompleks, sehingga untuk modal awalnya hampir sama kayak panas bumi tadi, konversinya jadi lebih mahal. Tapi worth it lah karena investasi jangka panjang dan juga lifetime-nya lebih lama. Nah, Indonesia sebagai negara maritim berpotensi untuk memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut, namun untuk energi alternatif ini masih dalam tahap pengembangan. Untuk gelombang laut ya, pembangkit listrik tenaga gelombang laut tadi. Kelebihannya PLTO, ombak atau gelombang laut, di mana energi bisa diperoleh secara gratis, tidak butuh bahan bakar, tidak menghasilkan limbah sama seperti surya, mudah dioperasikan dan biaya perawatannya rendah, mampu menghasilkan energi dalam jumlah yang memadai. Kekurangannya bergantung pada besarnya ombak, kadang dapat energi, kadang pula tidak. Perlu memerlukan lokasi yang sesuai dengan ombak kuat dan muncul secara konsisten. Itu kekurangan dan kelebihan dari pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Untuk pasang surut sama, di mana pembangkit listrik tenaga pasang surut, di mana energi pasang surut air laut lah yang menjadi sumber energi terbarukan yang bersumber dari proses pasang surut dari air laut.
Keuntungannya bisa dimanfaatkan secara gratis, tidak membutuhkan bahan bakar, tidak menimbulkan efek rumah kaca atau produksinya stabil. Kekurangannya bukan energi masa depan karena memiliki berbagai kelemahan, biaya pembuatannya dan mahal, dan juga merusak ekosistem di pesisir pantai karena kita akan membentuk sama seperti kayak dam atau riam kanan itu membentuk suatu biar bisa dimanfaatkan menjadi pembangkit aja, generator dan lain-lain. Baik, itu terkait dari sumber-sumber pembangkit. Nah, kita ketahui sendiri bahwa Indonesia juga mencanangkan penyediaan listrik 35.000 megawatt dalam jangka waktu 5 tahun dari dulu 2014 sampai 2019. Rencananya itu membangun 109 pembangkit dan 50% penggunaan batu bara, 20% akan menggunakan gas, 25% sisanya berasal dari energi baru terbarukan seperti matahari, air, angin, bio, dan geotermal. Dari istilahnya pencanangan pemerintah PLN atau pemerintah itu membangkitkan 35.000 megawatt lagi. Nah, proyek pembangunan listrik ini bakal molor hingga 2009. Kenapa? Padahal mula awal proyek ini ditargetkan rampung pada 2019, tapi pemerintah mencatat hingga Agustus 2020 realisasi pembangkitnya berpasti baru 8.400 megawatt atau sekitar 24%-nya. Jadi kalau yang sekarang ini sudah dalam tahap kontraknya deal, tinggal pembangunan, jadi butuh waktu juga untuk membangun beberapa pembangkit. Dan kebanyakan sekarang karena targetnya itu tadi dari ini tadi 50, 25 dan 25, sekarang meningkat di EBT-nya. Sekarang malah banyak ini persentasenya bisa berbalik. Malah nanti yang EBT-nya akan lebih banyak karena sudah mulai mengurangi ketergantungan batu bara atau yang habis pakai atau yang konvensional atau yang mempengaruhi efek rumah kaca tadi. Nah, untuk terkait pembangkit ini, setelah kita mengetahui pembangkit konversinya, bagaimana sistemnya dan lain-lain, sumbernya bagaimana dia ini mengoperasikan sistem tenaga listriknya juga kita harus mengetahui. Di mana untuk proses pembangkitan energi listrik, di mana pembangkitan energi listrik sebagian besar dilakukan dengan cara memutar generator sehingga didapatkan tenaga listrik dengan tegangan bolak-balik 3 pasang. Tadi di generator sistemnya. Jadi ini prosesnya biar lebih detail lagi dari awalan tadi kita jelaskan. Energi mekanik yang diperlukan untuk memutar generator didapat dari mesin penggerak generator atau biasanya disebut penggerak pola atau frame mover yang dibangkitkan oleh tadi misalnya turbin, terus dan sejenisnya. Mesin penggerak generator yang banyak digunakan dalam praktek biasanya mesin diesel, turbin uap, turbin air, turbin gas. Jadi ada turbin masing-masing tuh di dalam turbin pembangkitnya. Jadi sesungguhnya mesin penggerak generator melakukan konversi energi primer menjadi mekanik. Proses konversi tersebut dari primer ke mekanik menimbulkan hasil lain berupa limbah dan kebisingan yang perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan atau warga sekitar menjadi terganggu atau misalnya kedepannya malah mendapatkan dampak lingkungan. Nah, pembangkitan listrik ini memiliki lokasi yang sangat berjauh satu sama lain dan terhubung satu sama lain melalui sistem transmisi yang sangat luas atau SUTET tadi, yang biasanya kalau kita dari satu kota-kota yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, kalian akan melihat ada tiang listrik yang tingginya sekitar 200 meter, itu yang bisa dikatakan SUTET. Biasanya itu kayak seperti bentuk bintang jatuh. Maksudnya bentuk bintang jatuh kayak ada tower, terus bentuknya ada kayak atap di atas, ada kayak gini, ada bentuk kayak atap rumah, terus ada 3 saluran, itulah yang disebut dengan SUTET. Itulah yang menghubungkan dari antar pembangkit ke gardu induk dan ke distribusi antar pembangkit, satu pembangkit ke pembangkit yang lain, terus GI ke GI yang lain atau wilayah ke wilayah yang lain.
Adanya sistem e-counter tersebut menyebabkan keadaan listrik atau sistemnya semakin tinggi. Efisiensi pembangkit tenaga listriknya dalam sistem meningkat, mempermudah penjadwalan pembangkitan. Jadi bisa diatur dalam operasi sistem pembangkitnya agar motor ini atau pembangkit ini tidak terlalu terbebani di seluruh beban pembangkitnya. Nah, untuk pemangkaturan frekuensi, di mana tegangan listrik atau sistem tenaga listrik harus dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik dari para konsumen dari waktu ke waktu. Untuk itu, daya yang dibangkitkan dalam sistem tenaga listrik harus selalu sama. Jadi frekuensinya biasanya kalau standarnya itu adalah 50 Hz. Jadi ini lebih detail dijelaskan yang di sini daripada yang di awal tadi. Jika daya yang dibangkitkan dalam sistem lebih kecil daripada beban sistem, maka frekuensi turun, dan sebaliknya apabila daya yang dibangkitkan lebih besar daripada beban, maka frekuensi naik. Makanya yang dijaga itu frekuensinya harus di posisi seimbang 50 Hz. Jangan sampai di bawah 49 atau di atas 50. Jadi semakin besar bebannya, maka nanti akan bebannya akan turun, nanti akan menyentuh di 49 frekuensinya. Jadi nanti pembangkitannya juga harus dibesarkan agar biar terus seimbang. Atau kebalikannya, semakin besar pembangkitannya terus bebannya semakin rendah, maka nanti pembangkitannya akan dikurangi sehingga nanti akan menjaga di 50 Hz. Rentan frekuensinya ini adalah pada saat 51, 50 sampai 52 beroperasi paling singkat 15 menit. 51 sampai 550 itu beroperasi paling singkat 90 menit. 49 sampai 51 itu beroperasi terus menerus. 47, 5, 49 beroperasi paling singkat 90 menit, dan 47 di bawah 47, 47, 50 itu beroperasi paling singkat 6 detik. Kenapa? Maksudnya beroperasi ini adalah pembangkitnya. Jadi makanya dijaga 4951 ini untuk bisa pembangkit beroperasi secara normal. Kalau di atas atau di bawah itu nanti hanya maksimal di waktu ini. Nantinya setelah waktu ini akan terjadi gangguan, entah itu di pembangkitnya atau di bebannya. Makanya PLN juga kalau di sistem pembangkitan mereka mempunyai indikator frekuensi sendiri di tiap ruangan atau di tiap istilahnya di tiap main operasinya, sehingga dia mengetahui seberapa besar rentang dari frekuensi tersebut. Nah, ada juga pemeliharaan peralatan tenaga listrik, di mana peralatan yang beroperasi dalam sistem tenaga listrik perlu diperhatikan secara periodik dan juga perlu segera diperbaiki apabila mengalami kerusakan. Di mana juga perlu pengamanan, pemeliharaan, jadi ada lifetime-nya juga, kita harus ngecek terus jadi harus dijaga agar tidak terjadi korsleting dan lain-lain. Biaya operasi tenaga listrik biasanya operasinya khususnya biasanya bahan bakarnya adalah biaya yang terbesar dari suatu perusahaan listrik, sehingga perlu dipakai teknik-teknik optimalisasi untuk menekan biaya. Seperti PLN, jadi kan dia suplai batu bara dan lain-lain, itulah yang paling banyak dia mengeluarkan uang untuk bahan bakarnya. Perkembangan sistem di mana beban selalu berubah sepanjang waktu dan juga selalu berkembang seirama dengan pengembangan kegiatan masyarakat, tidak dapat dirumuskan secara eksak. Jadi dulunya itu tidak perlu istilahnya itu adalah pakai kipas angin, sekarang pakai AC, jadi kan ada fluktuatif perkembangannya istilahnya. Sehingga perlu diamati secara terus-menerus agar dapat diketahui langkah pengembangan sistemnya juga bagaimana yang support terhadap beban tersebut. Terus biar bisa mengikuti perkembangan beban sehingga tidak terjadi pemadaman energi listrik dalam sistem secara berkala, berkelanjutan, atau secara massal, istilahnya seperti itu, karena tidak memenuhi perkembangan beban yang semakin meningkat. Gangguan dalam sistem tenaga listrik biasanya itu adalah yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Penyebabnya paling besar adalah petir. Jadi eksternal, jadi petir mengakibatkan nantinya saluran listrik, entah perangkat PLN atau peralatan PLN atau beban pelanggan mengalami kerusakan. Tegangan dalam sistem, di mana tegangan merupakan salah satu unsur kualitas penyedia tenaga listrik dalam sistem.
Oleh karena itu perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistemnya. Jadi istilahnya unsur kualitasnya itu adalah dalam tegangan. Jadi tegangannya harus dalam kondisi misalnya kalau di beban pelanggan itu 220/380. Ini tegangan nominalnya di dalam pembangkitan 500 kV itu kondisi normalnya adalah plus minus 10%. 275 itu sama plus minus 10%. Kalau 66 kV itu udah plus 5% minus 10%. Kalau 30 kV sama plus 5% di minus 10%. Kalau lebih dari itu nanti akan menjadi permasalahan lagi. Stabilitas pada operasi sistem tenaga listrik di mana didefinisikan sebagai kemampuan pada sistem untuk menjaga kondisi operasi yang seimbang pada saat menyalurkan energi listrik. Di mana dari listrik ke beban itu mempunyai kemampuan sendiri. Jadi kembali kepada kondisi operasi normalnya. Apabila terjadi gangguan, maka nanti beban itu atau pembangkit itu atau saluran tersebut dapat mengamankan jaringannya seberapa besar atau seberapa efisien, tergantung pengamanan sensor-sensornya dan lain-lain. Kondisi operasi sistem tenaga listrik di mana pada kondisi dengan berbagai permasalahan tadi, maka dalam suatu wilayah jaringan listrik, tegangan listrik hanya dibagikan pada tempat-tempat tertentu. Jadi ada spot-spot tertentu. Akan tetapi pemakaian listriknya akan tersebar di berbagai tempat sehingga penyampaian atau penyalurannya dari pembangkit sampai pelanggan memerlukan berbagai macam jenis penanganan sesuai dengan kebutuhan. Jadi industri jalur khusus atau penanganan khusus. Komersil penanganan khusus. Rumah sakit juga harus penanganan khusus karena kan kalau rumah sakit padam itu akan terjadi masalah atau terjadi istilahnya operasinya gagal dan lain-lain. Makanya itu juga ada penanganan khusus kalau di komersil atau di hotel, rumah sakit, pemerintahan dan lain-lain. Ini kondisi operasi sistem tenaga listrik yang mana itu normal, berarti seluruh konsumen dilayani, kendala operasi teratasi dan keamanan sistem dapat dipenuhi. Kalau dalam kondisi normal ya, kalau dalam kondisi siaga berarti seluruh konsumen tetap dapat dilayani, kendalanya tetap dapat dipenuhi, tetapi keamanan sistemnya tidak dapat dipenuhi kalau alat atau siaga. Kalau darurat, darurat atau gangguan, berarti konsumen tidak dapat dilayani, kendala operasinya tidak dapat dipenuhi. Kalau pemulihan berarti peralihan kondisi dari darurat tegangan listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensinya tadi tidak sesuai atau tidak sesuai standar, maka nanti dijaga sedemikian rupa nih agar tetap di kisarannya tetap agar dapat beroperasi. Jadi masih tetap diusahakan oleh PLN. Kenaikan dan penurunan frekuensi sangat bergantung pada kondisi pembangkitan dan beban. Jadi istilahnya seperti timbangan tadi, pembangkitannya besar, bebannya kecil, maka nanti pembangkitannya akan dikurangi. Terus bebannya besar, pembangkitannya harus lebih besar lagi, biar tetap seimbang. Jadi daya pembangkitan dan daya pembangkitan lebih besar dari beban maka frekuensi naik, daya pembangkitan kurang dari daya beban maka frekuensi turun. Jadi pengaturan frekuensi dapat dilakukan di sisi pembangkit dengan mengatur putaran dari generator. Jadi putarannya atau pintunya tadi kita bisa atur nih. Jadi debit air yang masuk juga bisa diatur seberapa besar. Jadi itu juga menjadi faktor terkait konversi energinya yang sesuai dengan frekuensi yang dihasilkan. Penurunan frekuensi juga dapat disebabkan oleh gangguan dalam sistem yang menyebabkan daya yang tersedia tidak dapat melayani beban. Itu juga gangguan-gangguan tersebut. Nah, kendala operasinya yang pertama itu adalah beban maksimum dan minimum dari pembangkit, kecepatan perubahan beban unit pembangkit, aliran daya dari profil tegangan dalam sistem, jadwal starting dan stop dari pembangkit tersebut, jadi start stop dari pembangkitnya, tingkat arus hubung singkat atau fault level dari sistem pembangkitnya. Untuk manajemen operasi sistem tenaga listrik, yaitu di mana operasi sistem tenaga listrik menyangkut berbagai aspek luas, khususnya karena menyangkut biaya yang tidak sedikit, maka menyangkut penyedia tenaga listrik bagi masyarakat, sehingga menyangkut istilahnya itu adalah kebutuhan primer orang-orang.
Oleh karena itu, operasi sistem tenaga listrik memerlukan manajemen yang baik agar juga memberi kebutuhan yang maksimal terhadap orang-orang tersebut atau masyarakat istilahnya. Yang nomor satu, perencanaan operasi, yaitu memikirkan mengenai bagaimana sistem tenaga listrik akan dioperasikan untuk mencakup waktu tertentu yang mencakup perkiraan beban, koordinasi pemeliharaan peralatan, optimasi keandalan, serta mutu tenaga listrik. Yang kedua itu adalah pelaksanaan dan pengendalian operasi, yaitu pelaksanaan dari rencana operasi setelah pengendalian apabila terjadi hal yang menyimpang dari rencana operasi yang ada. Analisis operasi, yaitu analisis atau hasil operasi untuk memberikan umpan balik feedback bagi perencanaan operasi maupun bagi pelaksanaan pengendalinya. Jadi analisis operasi diperlukan untuk memberikan saran-saran atau pengembangan serta penyempurnaan dari pemeliharaan instalasi tenaga atau sistem tenaga listrik. Ini terkait rule dari manajemen. Jadi dirancang dulu, terus diperkiraan beban ke depannya berapa, terus pemeliharaan peralatan yang dibutuhkan apa, optimalisasinya, keandalan sistemnya bagaimana, jauh jarak dari pembangkitnya bagaimana. Nanti itu akan dikendalikan atau dioperasikan di pelaksanaan. Apa yang terjadi pada saat pelaksanaan apakah sesuai perencanaan? Nantinya dari pelaksanaan tersebutlah akan kita analisis nih. Dari hasil analisis ini adalah hasil analisis pelaksanaan yang telah dilakukan dan dikendalikan dari operasi yang ada. Terus nanti adalah muncul nih ide-ide untuk atau muncul nih bagaimana cara mengantisipasi atau mengembangkan sistem tersebut. Oke, untuk hari ini cukup ini saja. Kalau ada yang tanyakan silahkan ditanyakan. Bapak mohon maaf kalau ada salah kata salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.